Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ja'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau. Tak lupa salawat dan juga salam kita iringkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang ulama mengkategorikan sebagai rubaiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang pada setiap hadis itu ada 4 poin yang sangat penting untuk disimak. Karena dalam hadis-hadis Rasul itu ada istilah sunaiyat, ada istilah sulasiyat, dan ada istilah rubaiyat. Dan sunaiyat itu artinya hadis yang terkandung untayan 2 poin dari lisan Nabi. Sulasiyat hadis yang bicara tentang uraian nasihat 3 poin dari Nabi. Tapi rubaiyat itu hadis-hadis yang tercantum untaian nasihat 4 poin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu artinya kalimat-kalimat singkat tetapi syarat makna dan padat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bicara dengan kata-kata singkat tapi padat dengan makna. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi selain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja hadis-hadis yang termasuk rubaiyat itu? Pertama, hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad min 4: min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah ada kehusyuan. Yang ketiga, wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak kunjung diijabah Allah. Dan yang terakhir, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang
dan cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah ta'awud, bagaimana cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 poin, makanya disebut rubaiyah. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Apa makna ilmu yang tidak bermanfaat itu? Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksudnya ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diiringi dengan amalan, atau ilmu yang tidak diizinkan secara syariat untuk dipelajari, seperti ilmu sihir dan yang semacamnya, atau ilmu yang tidak menciptakan akhlak dan budi pekerti yang baik dalam kehidupannya. Jadi kata Imam Al-Munawi, disebut ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 3 macam. Pertama, ilmu yang tidak disertai amalan, atau yang kedua, ilmu yang terlarang untuk dipelajari, seperti ilmu sihir, filsafat yang menyesatkan, atau ilmu-ilmu yang membahayakan. Dan yang ketiga, ilmu yang tidak melahirkan budi pekerti dan akhlak yang baik dalam kehidupannya. Maka ilmu seperti itu, kata Imam Munawi, tidak bermanfaat. Atau kata ulama yang lainnya, hadis ini seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan min ilmin la yanfa', artinya a'udzubika min ilmin la a'malu bihi wa la u'allimuhu an-nasa wa la tasilu barakatuhu ila qalbi wa la yuhaddibu akhlaqi wa la yubaddilu af'ali wa aqwalil madhmumah ila al-mardiyati. Jadi kata-kata aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah aku berlindung dari ilmu yang tidak kuamalkan, atau dari ilmu yang tidak kuajarkan kepada manusia, atau dari ilmu yang tidak sampai berkahnya kepada hatiku, atau dari ilmu yang tidak membersihkan akhlakku, atau ilmu yang tidak mampu menggantikan perbuatan dan kata-kataku yang tercela kepada perbuatan dan kata-kataku yang terpuji. Ini juga bagian daripada makna ilmu yang tidak bermanfaat. Pertama, ilmu yang tidak diamalkan. Yang kedua, ilmu yang tidak diajarkan. Yang ketiga, ilmu yang tidak ada keberkahan. Yang keempat, ilmu yang tidak melahirkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, ilmu yang tidak mampu merubah tindak tanduk perbuatan dan kata-kata yang biasa dilontarkan secara tercela menjadi perbuatan dan kata-kata yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, inilah yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Bahkan ulama mengatakan ada 5 ciri. Ada 5 ciri. Kalau kita ini sudah belajar kemudian berilmu, ilmunya itu manfaat untuk kita. Apa 5 ciri itu? Pertama, khasyatullahi ta'ala, melahirkan perasaan takut kepada Allah. Karena Allah yang mengatakan dalam surah Fatir 28, innama yahsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu mereka orang-orang yang punya pengetahuan agama. Sebab kalau orang tidak punya pengetahuan agama, dia tidak tahu apa yang ditakutkan. Tapi kalau dia punya pengetahuan agama, dia tahu apa yang ditakutkan, sehingga timbullah perasaan takut dalam hatinya. Jadi ilmu yang melahirkan rasa takut itulah alamat yang pertama. Yang kedua,
al-musara'atu ila ta'at wal bu'du anil makruhati wal muharramat. Ciri yang kedua ketika ilmu itu bermanfaat adalah pelakunya bersegera melaksanakan ketaatan dan jauh dari perkara-perkara yang dimakruhkan apalagi yang diharamkan. Inilah yang Allah katakan, atau yang sebagian ulama mengatakan, man khasyiyallah fahuwa alimun wa man asahu fahuwa jahilun. Siapa yang takut kepada Allah maka dia orang alim, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia orang jahil. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, ilmu kalau bermanfaat itu akan melahirkan al-qanaatu waz-zuhdu fid dunya, melahirkan sifat qanaah dan zuhud di dunia. Wa fima indan nas, dan zuhud di antara manusia. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, innamal faqihu zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirati al-basiru bi amri dinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih. Kata Hasan al-Basri, innamal faqih, orang yang cerdas itu, maksudnya orang yang berilmu itu adalah orang yang az-zahidu fid dunya, zuhud di dunia, ar-raghibu fil akhirah, cinta akan akhiratnya, al-basiru bi amri dinihi, dia cerdas terhadap perkara agamanya, al-mudawimu ala ibadati rabbih, dan senantiasa beribadah kepada Rabbnya. Jadi ilmu yang bermanfaat tampak pada orangnya punya sifat qanaah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tanda yang keempat, at-tawadhu wa adamut tafakhur bil ilmi. Maka ciri yang keempat, kalau orang itu punya ilmu kemudian bermanfaat dalam kehidupannya, maka melahirkan tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah diri dan menjauhi dari sifat kesombongan. Dan yang terakhir, ilmu itu kalau bermanfaat akan melahirkan qarahatul madhi wa tazkiyati wal bu'du anir riasati wasyuhrati, fa in waqa'a syai'u min dhalika min ghairi qasdi wa ikhtiyari kana sahibuhu fi khaufin syadidin min iqabatihi min akibatihi. Melahirkan kebencian akan pujian manusia. Dia tidak suka dipuji, karena pujian itu hanya akan melahirkan riya, sum'ah dan takabur saja. Kemudian dia akan menjauh dari ar-riasati wasyuhrah, tidak mau terkenal, atau dengan kata lain menjauh dari popularitas. Dan juga ar-riasah, jabatan-jabatan dunia. Inilah 5 perkara, kata ulama, kalau ilmu sudah tertanam dalam hati dan bermanfaat bagi para pelakunya, maka akan melahirkan 5 perkara. Takut kepada Allah, bersegera untuk melakukan ketaatan, timbul sifat qanaah dan zuhud, kemudian dia tawadhu, rendah diri, dan tidak suka pujian dan popularitas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa? Min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah takut. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, saya sudah membaca Quran, tapi saya tidak pernah tersentuh dengan bacaan itu. Bahkan ayat yang saya baca terkadang bicara soal azab-azab neraka pun tidak tersentuh hatiku dan tidak meneteskan air mataku. Kenapa hatiku keras? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sepakat para ulama, tidak ada khilaf bahwa puncak dari kerasnya hati sehingga tidak bisa khusyuk adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Maksiat itulah yang menutup hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengadu kepada Imam Waqi', gurunya, dan mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdin.
fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, satu hari aku berkunjung kepada Imam Waqi guruku. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang buruknya hafalanku. Maka Imam Waqi pun kemudian memberikan saran kepadaku, kata Imam Syafi'i, agar aku meninggalkan maksiat. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak mungkin ditembus oleh orang-orang yang bermaksiat. Maka antum sebagai talabatul ilmi, kalau ilmu ingin bermanfaat, hafalan ingin mudah dihafal, pelajaran ingin mudah dipahami, jauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mumpung masih mudah. Jangan suka ke jalan-jalan sana tuh, nengok-nengok aurat wanita. Nanti merutul tuh hafalannya tuh. Jadi hati yang tidak khusyuk alias keras itu porosnya ada di maksiat. Kalau orang bisa meninggalkan maksiat, maka alamat khusyuk itu akan muncul di hatinya. Tapi kalau orang gemar melakukan maksiat, hatinya akan tertutup dengan noda-noda hitam yang menjadikan hatinya tidak tersentuh dengan nasihat apapun. Makanya ada hadis yang mengatakan, orang kalau sudah banyak maksiat, ikhwan, maka setiap satu maksiat itu akan diletakkan satu titik hitam di hatinya. 2 maksiat 2 titik hitam, 3 maksiat 3 titik hitam, ribuan maksiat, maka hitam itu akan menutupi hatinya. Dan kalau seandainya hati sudah tertutup dengan warna hitam, apa kata Rasul? Kalkuzi muzahiyah, seperti mangkuk yang dibalik, seperti gelas yang dibalik. Ini gelas namanya ini. Ini gelas. Kalau gelas posisinya seperti ini, tentu ada lubangnya. Kalau kita isi air, tentu akan memenuhi air itu di gelas ini. Tapi coba kalau kita balik gelasnya seperti ini, ada lubang di atasnya? Tidak ada. Kalaupun kita isi air, tidak akan memenuhi isi gelas ini. Mau masuk dari mana? Tidak ada lubangnya. Begitu kata Nabi SAW, hati itu kalau sudah hitam, kalkuzi muzahiyah, seperti gelas yang dibalik. Akan susah mendapatkan nasihat, tidak akan masuk nasihat apapun, tidak akan masuk. Makanya hindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu poros dari kerasnya hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selain dari menjauhi maksiat baik yang kecil ataupun yang besar, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang selalu berbelok-belok ini tetap ditetapkan oleh Allah dan lurus sesuai dengan ketaatan kepadanya. Itu yang biasa dibaca Rasul dalam salat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya, Rasul itu kalau habis salat dia membaca doa ini, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, Rasul, kenapa engkau banyak membaca doa itu? Jadi Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, kenapa engkau banyak membaca doa itu? Karena begini ikhwan, mustahil Rasul sesatkan begitu. Dia adalah manusia yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Rasul sesat. Tetapi kenapa Nabi SAW selalu mengatakan, wahai Zat yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sehingga Ummu Salamah bertanya, kenapa engkau sering membaca doa itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, kata Rasul, hati kita itu berada di dalam jari jemari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa syaa. Allah itu mampu membolak-balikan hati siapapun sesuai dengan kehendaknya. Kapanpun Allah menyesatkan hambanya, seketika dia sesat. Kapanpun Allah memberikan hidayah kepada hambanya, seketika hamba itu akan mendapatkan hidayah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau orang sudah diberikan hidayah oleh Allah, satu dunia mau menyesatkan tidak akan bisa.
Tapi kalau orang sudah disesatkan, Allah satu dunia menghantarkan hidayah pun akan ditolaknya. Karena hidayah itu milik Allah dan Allah berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kemudian yang ketiga, selain daripada banyak-banyak berdoa kepada Allah, tinggalkan kemaksiatan, tarkul fudul, tinggalkan sesuatu yang berlebihan. Bicara seperlunya, tidak perlu berlebihan. Makan minum seperlunya, tidak perlu berlebihan. Bermain, pemanya anda ini yang masih muda ini, mau main-mainlah, capek ngapal, capek belajar, ya nggak apa-apa, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu bisa mematikan hati, dan Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang i'tida, berlebihan. Makanya ada seorang salaf mengatakan, rahatul qalbi fi qillatil athami wa rahatul batni fi qillatit ta'ami wa rahatul lisani fi qillatil kalami. Tenangnya hati itu karena kita terbebas dari dosa. Tenangnya perut ini karena kita senantiasa terbebas dari berlebihan dalam makanan dan minuman. Dan tenangnya lisan itu karena sedikit bicara. Ini yang kedua, hati yang tidak pernah khusyuk. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah. Semua doa didengar, tidak ada satu pun doa yang tidak didengar Allah, karena Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Tapi tidak semua doa yang didengar Allah itu dikabulkan, karena orang yang berdoa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ada yang pengabulannya kes, ada yang pengabulannya tertunda, dan ada yang sama sekali tidak dikabulkan. Lah Rasul berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dari doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hidup ini butuh dengan Allah. Kita ini butuh dengan Allah. Lah salah satunya kebutuhan kita kepada Allah adalah Allah memberikan hajat-hajat kita. Tapi kenapa kemudian ada manusia-manusia yang ketika mereka berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi pertama dia tidak ikhlas dalam doanya. Boleh jadi terkandung dalam doanya itu kesyirikan kepada Allah. Seperti memanggil-manggil orang yang sudah mati. Pamannya yang meninggal itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dipanggilnya ya Abdul Qadir Jailani, minta ini dan itu. Maka selamanya Syekh Abdul Qadir tidak mungkin mengabulkan doa kita, karena dia bukan Tuhan, dia makhluk. Sehingga dalam doa itu harus ada keikhlasan tauhid. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasul. Kalau minta langsung kepada Allah, kalau minta pertolongan langsung minta pertolongan kepada Allah, tidak perlu perantara-perantara, karena Allah tahu doa-doa kita. Yang kedua, Allah boleh jadi al-isti'jalu fid du'a, mungkin tergesa-gesa dalam doanya. Kenapa Allah tidak kabulkan? Mungkin tergesa-gesa dalam doanya. Apa yang dimaksud istijal, tergesa-gesa di sini? Kata Nabi SAW, ucapan kalian da'autu rabbi falam yastajibli, aku sudah banyak kali berdoa tapi kok tak dikunjung-kunjung dikabulkan Allah. Ucapan inilah bentuk istijal. Jangan pernah kita katakan aku sudah banyak berdoa tapi tidak dikabulkan, karena doa itu tidak ada ruginya. Mau dikabulkan mau tidak, tetap doa itu ibadah, dapat pahala. Tapi jangan katakan seperti itu, aku sudah banyak berdoa tapi tak kunjung-kunjung dikabulkan. Ini lafaz istijal yang menjadikan justru doa itu ditolak. Atau yang ketiga, mungkin dalam doa itu terkandung perbuatan dosa dan memutus silaturahim. Dia tidak suka dengan orang lain, dia berdoakan, ya Allah matikan saja orang itu, ya Allah kenakan saja angin puting beliung ke atap rumahnya biar diangkat tuh rumah-rumahnya, ya Allah bangkrutkan saja usahanya. Apa
Apa urusannya kita mendoakan buruk kepada orang? Maka doa-doa buruk ini tidak akan dikabulkan karena bersumber dari hasad dan kedengkian. Kemudian yang keempat, boleh jadi karena saat berdoa itu kita tidak memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam perut-perut kita dalam makanan. Karena di antara doa itu ditolak adalah ketika tidak punya perhatian apa yang dimasukkan ke perut kita. Ada hadis yang panjang dalam Arba'in Nawawi ketika Nabi SAW menyebutkan perintah Allah kepada Rasul dan orang-orang yang beriman agar makan dari makanan yang baik dan halal. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama faqala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa kaifa yustajabu lah. Kemudian Rasul menyebutkan tentang kisah seorang laki-laki yang compang-camping pakaiannya, penuh debu pula rambutnya, menunjukkan kefakirannya. Kemudian dia angkat tangannya ke langit seperti ini. Padahal orang yang mengangkat tangan ke langit itu Allah malu kalau tidak diberikan permintaannya. Kemudian dia memelas kepada dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, tolonglah aku, ya Rabb, tolonglah aku. Tapi dia tidak paham kalau selama ini makanan yang ia makan haram, minuman yang ia minum haram, dia pun dibesarkan dari benda yang haram. Kata Rasul, fa kaifa yustajabu lah, bagaimana doa-doanya akan dikabulkan kalau masih mengkonsumsi yang haram-haram, baik haram secara zatnya seperti babi, anjing dan yang semacamnya, atau hasilnya, usahanya. Ya, nasinya halal, nasi pecel, nasi lemper, tapi hasilnya uang yang dibelikan itu hasil haram, tetap itu juga haram. Ya. Jadi ini juga diantara kenapa doa itu tidak dikabulkan. Atau yang terakhir, boleh jadi ada hikmah Rabbani. Kenapa doa kita tidak dikabulkan itu karena ada hikmah Rabbani namanya. Hikmah tarbiyah dari Allah kepada kita. Ada orang sakit berdoa ingin sembuh, tak kunjung sembuh. Ada orang miskin berdoa ingin kaya, tak kaya-kaya. Apa hikmah Rabbaninya? Boleh jadi orang miskin ketika berdoa ingin kaya, kalau Allah kabulkan jadi kaya, khawatir dia melampaui batas. Karena Allah yang mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Kali-kali manusia itu bisa melampaui batas kalau dibentangkan kekayaan kepadanya. Jadi sengaja dibiarkan miskin aja, nggak kaya-kaya, supaya tidak melampaui batas. Atau kenapa orang sakit berdoa ingin sembuh tak kunjung sembuh, atau mungkin lama sembuhnya? Boleh jadi kalau disembuhkan oleh Allah penyakitnya, dia tidak pernah lagi bersyukur akan nikmat Allah yang selama ini dirasakannya. Boleh jadi dia kufur lagi kepada Allah. Maka Allah sayang dengan kita, sengaja dibiarkan sakit itu lama supaya menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan begitu seterusnya. Itu hikmah Rabbani namanya. Atau mungkin sebaliknya, kenapa orang kaya tidak dimiskinkan, kenapa orang sehat kok tidak disakit-sakitkan? Boleh jadi orang kaya kalau dia miskin dekat dengan kekufuran, boleh jadi orang sehat kalau seandainya dia disakitkan dia putus asa tuh. Maka semua ada hikmah yang terselubung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan hikmah Rabbani. Lah itulah yang kemudian Rasul berdoa kepada Allah agar berlindung jangan sampai doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi SAW, Rasul berlindung dari nafsin la tashba', jiwa yang tidak pernah kenyang. Apa makna jiwa yang tidak pernah kenyang itu? Maksudnya jiwa yang tidak pernah tenang itu jiwa yang senantiasa rakus dengan dunia. Ada manusia itu ketika di dunia, saat dia bekerja dan ingin menjadi kaya, punya angan-angan dan cita-cita, kalau saya kaya, saya akan menjadikan harta itu sebagai alat saya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kaya, rupanya bukan dia yang memperalat harta, harta pula memperalat dia.
Dan itu yang banyak, ya. Padahal namanya harta dan kedudukan itu semua alat untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika seseorang mendapatkan harta dan jabatan itu, justru harta dan jabatan itu memperalat dia, sehingga bukan kemauan kita kepada harta, tapi kemauan harta kepada kita. Harta yang menyetir kita. Harta masuk dalam hati kita, memberikan was-was, ya. Sudah tidak usah sedekah, buat aja rumah bagus-bagus. Tidak perlu zakat, belilah rumah mewah-mewah. Tidak perlu lagi bantu orang miskin, beli saja tanah lebar-lebar. Dan begitu seterusnya. Tenangkan hidupmu dengan harta, jalan-jalan kau ke sana, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia, ke Amerika sana, ke Los Angeles sana, nengok kebakaran. Jadi harta itu kadang-kadang menyetir kita. Makanya konsep kaya dalam Islam itu, kata Nabi SAW, laisal ghina bi kasratil aradi. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, kata Rasul. Walakin al-ghina ghina nafsi, tetapi kaya itu yang kaya hatinya. Walaupun mungkin secara kasat mata tidak banyaklah Allah memberikan kekayaan kepadanya, tapi hatinya kaya, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang kaya yang melimpah segalanya, tapi tidak pernah merasa cukup, asyik kurang dan kurang. Orang kaya yang tidak pernah cukup itu namanya miskin, karena hanya orang miskin yang tidak pernah cukup. Ikhwan, Allah ketika memberikan keadilan kepada hamba itu dengan seadil-adilnya. Tapi kadang-kadang manusia ketika melihat rizki yang Allah anugerahkan itu hanya sebelah mata, tidak memandang dengan kedua mata. Maksudnya apa? Hanya memandang dunia, tidak memandang akhirat. Kalau itu konsep memandang dunia, ya memang Allah tidak adil. Kalau pandangan kita terhadap rizki Allah yang dianugerahkan kepada manusia itu hanya sebelah mata dunia saja, tidak ada akhirat, maka kita katakan Allah tidak adil. Saya, anda, siapapun, saat dilahirkan oleh Allah ke dunia, orang-orang tua kita berbeda. Ada yang lahir dari orang kaya, ada yang lahir dari orang miskin. Kemudian bentuk fisik kita pun berbeda. Ada yang dilahirkan gantengnya, putihnya, lucunya. Ada yang dilahirkan hitamnya, kriwelnya, jeleknya, peseknya, macam-macamnya. Nggak adil kan? Ya. Kemudian setelah besar, sekolah, ada yang di sekolah elit, ada pula di sekolah impres pula. Dulu ya impres, zaman sekarang nggak ada lah impres. Ya. Ada juga yang pakai paket nggak punya biaya. Ada juga yang nggak sekolah. Ya. Kemudian setelah besar dapat pekerjaan, ada yang ongkang-ongkang duduk, tahu-tahu rekeningnya gemuk. Ada yang satu hari satu malam berkeringat dari pagi sampai sore. Gajinya berapalah gajinya? Kalau konsep melihat manusia hanya sebelah mata dunia, memang Allah tidak adil. Tapi kalau kita melihat konsepnya dua-dua mata, bahwa di sana ada dunia dan akhirat, maka Allah itu sangat adil. Allah itu jadi mungkin tidak kaya, boleh jadi Allah sudah sediakan sesuatu yang akan membahagiakan dia di surga. Makanya doa kita dalam sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan dunia atau kebahagiaan dunia kepadaku dengan kebahagiaan yang baik. Ya Allah, anugerahkan kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan yang baik, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat di sini Nabi SAW menyebutkan dua kebahagiaan. Ada kebahagiaan dunia dan ada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia itulah yang disebut dengan kebahagiaan jangka pendek. Tapi kebahagiaan akhirat itulah yang disebut dengan kebahagiaan jangka panjang. Kalau orang hanya melihat kebahagiaan jangka pendek, hanya semata dunia dan tidak memikirkan akhirat, ingat bahwa dunia ini konsepnya cuma dua, bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Artinya tidak akan kekal dunia ini. Dunia meninggalkan kita. Tuh lihat di California, di Los Angeles sana tuh, dengan Hollywoodnya yang dibangga-banggakan seolah segala-galanya ada di situ. Hitungan hari
habis rata dengan tanah. Itu namanya dunia meninggalkan kita. Tapi ada juga kita yang meninggalkan dunia. Sudah lelah capek mencari harta, tahu-tahu kena stroke, mati dia. Kemana hartanya? Diperebutkan ahli warisnya. Itulah dunia. Tapi kalau pandangan kita bukan hanya jangka pendek, tapi ada jangka panjang, itulah yang disebut dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga. Maka sekalipun di dunia tidak diberikan harta banyak, tapilah ada kesempatan dia meraih kebahagiaan setelah kematian berupa kenikmatan kekekalan kelak di surga. Celakanya ada orang yang sudah tidak bahagia di dunia, celaka pula di akhirat. Hidupnya sudah ngontrak, gubuknya di pinggir tebing, kalau longsor habislah dia, hujan bocor pula, utangnya 1 kabupaten. Tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak mau ngaji, hidupnya hura-hura, sudah miskin, maksiatnya banyak. Itu namanya miskin dunia, celaka akhiratnya. Dunia sudah dapat, tidak dapat kebahagiaan, akhirat pula masuk neraka. Orang kayak gini kan rugi itu. Makanya Nabi SAW berdoa agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa yang tidak pernah kenyang. Jadilah hamba Allah yang qanaah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, di antara rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' hisalin, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an ilmihi fima amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Tabrani wa hassanahu Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di sini syahidnya, kalau hadis ini disebut rubaiyatun Nabi, hadis-hadis yang memiliki untayan-untayan nasihat, 4 poin atau 4 perkara. Apa saja 4 perkara yang akan ditanya itu? Pertama, umurnya, kemana kau habiskan? Kedua, masa mudanya, kemana kau lampiaskan? Ketiga, ilmunya, sudahkah diamalkan? Keempat, hartanya, dari mana dan kemana? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Artinya dari 4 perkara ini, yang 3 soalannya 1, umur soalannya 1, masa muda soalannya 1, ilmu soalannya 1, tapi harta soalannya 2, dari mana dan kemana? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Ada sebuah ilustrasi cerita. Ada orang kaya, sak kaya-kayanya, miliarder, triliuner, king banyaknya duitnya, tidur dengan uang tak berseri. Ada orang kaya raya, anaknya banyak, dan sukses-sukses anaknya. Tetapi orang ini sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Kaya raya, anaknya banyak, ada 10, usianya sudah 70 tahun. Satu hari ada anak muda bertanya kepada kakek ini, wahai kakek, berapa umurmu? Kata kakek ini, umurku baru 10 tahun katanya. Padahal dia 70 tahun, ngaku 10 tahun. Walaupun yang bertanya ini gak percaya, mana ada muka kakek ngaku 10 tahun. Kemudian, berapa putramu wahai kakek? Kata kakek, cuma 1, padahal anaknya 10 tuh. Kemudian orang ini bertanya, berapa hartamu kek? Saya lihat rumahmu mewah. Itu bukan rumah saya. Kekayaanku yang ada di ATM itu paling banyak mungkin 10 sampai 20 juta saja. Jadi yang bertanya ini ngomong sama si kakek, jangan bohonglah, aku tahu kok siapa kamu.
Kamu ini orang kaya, anakmu 10 dan usiamu sudah tidak lagi muda. Kenapa kau berbohong kepadaku? Maka kakek ini mengatakan, begini wahai anak muda, kenapa saya katakan umurku hanya 10 tahun? Betul usia saya 70 tahun, tapi rasa-rasanya dari 70 tahun umur yang aku lewati ini hanya 10 tahun yang bermanfaat bagi hidupku. 10 tahun itulah aku bertobat, aku hijrah, aku solat, aku baca Quran, aku berzikir. Yang 40 tahun lewat itu entah berantah, warnanya sudah kelabu penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Makanya aku katakan umurku baru 10 tahun. Kenapa saya katakan bahwa hartaku cuman 10 sampai 20 juta? Betul, saya ini miliarder. Uang saya tidak terhitung dan tidak bisa menghitung berapa serinya, saking banyaknya, bahkan tidur dengan uang. Tapi saya katakan saya punya uang 10 sampai 20 juta karena menurut perasaanku hanya uang itulah yang pernah kusumbangkan. Hanya 10-20 juta itulah kusumbangkan ke panti asuhan, kusumbangkan ke pembangunan masjid, kuberikan kepada fakir dan miskin. Adapun yang miliaran itu entah kemana berantahnya. Makanya saya katakan itulah kekayaanku yang sebenarnya, hanya 20 juta yang akan kubawa mati gitu. Adapun aku katakan aku ini punya anak 1, betul anakku banyak, ada 10. Tapi perasaan yang 9 itu sudah tidak bisa kuatur. Sudah susah, mereka sudah tua-tua. Tapi aku hanya punya satu-satunya anak yang terakhir. Boleh jadi inilah anakku yang merupakan belahan jiwa. Boleh jadi inilah anak penerus sejarah dan penerus cerita. Boleh jadi ini pula anak aset saya kelak di akhirat setelah kematianku, katanya. Dari dialog ilustrasi kisah ini, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang banyak orang kaya tapi harta yang bermanfaat itu tidak banyak dalam kehidupannya. Padahal Rasul mengatakan, mali walid dunya ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita, kata Rasul. Apalah urusanku dengan dunia, kata Nabi. Apa yang kau makan habis, apa yang kau pakai musnah dan usang, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati, kata Nabi. Jadi ada orang kaya itu tidak manfaat kekayaannya kecuali hanya sedikit saja. Dia habiskan umurnya untuk maksiat dengan kekayaannya, tetapi hanya sedikit kekayaan yang berguna setelah kematiannya. Kemudian yang kedua, ada orang yang menghabiskan usia mudanya mulai dari akil balik sampai menjelang ajalnya, rupanya hanya beberapa tahun saja yang indah bagi kehidupannya. Boleh jadi mungkin setelah tua usia 60 tahun barulah dia sadar maksiat itu haram, judi itu haram, khamr itu haram, zina itu haram. Akhirnya dia tinggalkan dan fokus beribadah. Kemana usia 15 tahun sampai 60 tahun begitu? Semua warnanya kelabu dan hitam, seolah-olah penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Kadang ada orang itu menghabiskan waktunya, umurnya, dan sedikit umur yang bermanfaat bagi hidupnya. Atau boleh jadi ada orang yang diberikan banyak keturunan, tapi karena tidak dididik keturunannya, semua jadi jahat. Yang satu pemabuk, yang satu pencuri, yang satu pembunuh, dan begitu seterusnya. Rupanya hanya Allah berikan satu dari sekian anaknya, boleh jadi itulah yang berbakti kepada orang tuanya. Disinilah Rasul mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Anak Adam tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya 4 perkara. 1, umurnya. Kemana ku habiskan umurnya? Kemana ku habiskan umurmu? Ku habiskan untuk apa umurmu? Hanya untuk tidur sepanjang hari? Hanya untuk tertawa kakak-kakak sampai malam? Kan ada orang yang menghabiskan umurnya tertawa. Apalagi sekarang kalau antum pegang handphone tuh. Dulu orang yang tertawa sendirian itu tidak didapat kecuali orang gila, ikhwan. Kalau ada orang ketawa sendirian itu orang gila dulu ya. Kalau sekarang justru semua tertawa sendiri, ikhwan. Dengan handphonenya, nengok TikTok, nengok short YouTube, duduk di trotoar jalan, bisa dia ketawa.
kita katakan gila. Kalau dulu yang gitu-gitu tuh orang gila tuh. Tapi karena sekarang semua sudah gila, sedikit yang waras, akhirnya dianggap biasa. Ya. Coba kalau orang waras dianggap gila, macam mana orang gila? Orang gila yang nggak ketawa sekarang ini, orang waras yang tertawa terbalik-balik dunia tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah umur ini akan ditanya. Ada satu hari nengok YouTube tuh kakak nggak jelas tuh, dari pagi siang sore hanya ketawa saja. Itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun masa muda. Alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada antum yang belajar di sini atau di pondok-pondok yang lainnya. Allah memilih antum sebagai anak-anak muda yang menghabiskan waktunya nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Rasul yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya kata Rasul, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Syabun, anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur antum dijaga oleh Allah. Karena masa-masa usia antum, masa-masa tanggung ini, kalau di luar sana itu biasanya sudah nongkrong di jembatan biasanya. Nongkrong di atas jok motor, jadi trek-trekan, geng-geng motor karena ganggu orang, geber-geber orang. Alhamdulillah antum di sini enggak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antum jalan ke sana kemari kan enggak pakai motor, enggak ganggu orang. Tapi anak muda di sana ya, yang ikut trek-trekan itu kadang-kadang mati belum bertobat tengah jalan tuh. Beruntung antum di sini belajar, karena masa muda itu akan ditanya. Dulu ada seorang ulama namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi disebut Hafi karena nyeker, enggak pakai sandal. Itu bahasa Arabnya Hafi. Ya. Bishr Al-Hafi di masa mudanya, karena dia orang kaya raya, pedagang sukses, dihabiskan untuk maksiat kepada Allah. Uangnya dibelikan budak-budak, wanita-wanita cantik, biduan-biduan untuk menyanyi dan mabuk bersama. Rumahnya besar, budak perempuannya banyak, hari-hari pesta maksiat di rumahnya, minum khamar, main wanita dan begitu seterusnya. Sampai satu hari Bishr Al-Hafi ini mengadakan pesta di rumahnya. Ya, nyanyi-nyanyi dengan budak-budak wanitanya, mabuk-mabuk di situ. Datanglah pengemis. Inilah yang menjadikan berubah hidupnya. Datang pengemis ke rumahnya karena rumahnya nampak besar, nampak kaya, ada pesta. Mudah-mudahan kalau meminta sesuatu dapatlah apa yang diminta. Pengemis ini datang ke rumah Bishr Al-Hafi yang sedang berpesta pora. Rupanya tidak bisa masuk karena dicegat oleh security rumahnya. Gak bisa diganggu, bos lagi pesta pora, gak bisa diganggu. Kata pengemis, aku pengen ketemu dengan dia. Oh, gak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Pokoknya tidak bisa katanya. Akhirnya pengemis ini mengatakan, saya ingin tanya kepadamu dan tolong sampaikan kepada bajikan Bishr Al-Hafi itu, sebenarnya dia itu orang merdeka ataukah budak sih katanya. Oh, dia bukan budak, enak saja kau ngomong, dia orang merdeka. Kata pengemis, oh orang merdeka ya. Ya, dia orang merdeka, bahkan dia orang kaya. Kemudian kata pengemis ini, pantaslah dia orang merdeka. Berarti dia merdeka, dicegah tidak mau berhenti, diperintah tidak mau dilakukan, makanya dia merdeka mengikuti hawa nafsunya. Katakan kepadanya, ya dia orang merdeka, tapi merdeka mengikuti hawa nafsunya dan maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kalau dia hamba Allah, tidak seperti itu kelakuannya. Kemudian pergi pengemis ini. Rupanya ucapannya disampaikan kepada Bishr tadi. Ada pengemis ngomong begini sama kamu. Kemudian Bishr Al-Hafi pun tidak menanggapi. Malamnya dia pun tidur bermimpi melihat neraka dan dimasukkan ke dalam neraka. Paginya dia bangun menggigil ketakutan, teringat dengan ucapan pengemis tadi. Maka dia cari-cari pengemis itu sampai ketemu. Dan dia bernazar tidak akan pakai sandal sampai dia ketemu dengan
pengemis itu. Makanya disebut Bishr al-Hafi, Bishr nyeker bahasa kitanya, karena nggak pakai sandal. Setelah berjumpa dengan pengemis itu, dia pun berterima kasih, kemudian bertobat, kemudian keliling dunia belajar talabul ilmi, akhirnya menjadi ulama dunia, dikenal dengan kezuhudannya, kealimannya, ibadahnya, dikenalah dalam sejarah namanya Bishr al-Hafi. Lihat, dia menyesal di waktu tuanya karena masa mudanya dihabiskan untuk berhura-hura. Jangan sampai nyesal itu datang belakangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga tentang ilmunya. Sudahkah kau amalkan? Tadi sudah saya singgung, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat tentang harta. Harta ini bahaya karena pertanyaannya dua. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Ada orang yang dapat harta dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Ada orang yang mendapatkan harta dengan cara halal tapi dibelanjakan ke yang yang pertama, ada orang yang mencari harta dengan halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Yang kedua, sebaliknya, ada yang mencari harta dengan cara yang haram tapi dibelanjakan ke yang halal. Yang ketiga, ada orang yang mencari harta dengan cara halal dibelanjakan ke yang halal pula, tapi yang kuadrat dosanya yang terakhir, sudah cara mencarinya haram dibelanjakan ke yang haram pula. Itu kuadrat namanya. Caranya nyuri, judi online, sudah menang mabok dia. Itu kan kuadrat namanya. Dapatnya hasil nyolong dibelanjakan untuk mabok. Apa enggak kuadrat dosanya? Ya. Jadi orang yang pertama hasilnya halal tapi rupanya untuk yang haram. Boleh jadi dia lepas dari pertanyaan yang pertama, dari mananya lepaslah, tapi kemananya tidak lepas dari pertanyaan itu. Yang kedua, orang yang caranya dengan haram tetapi untuk membangun masjid, kayak Robin Hood namanya kan. Antum tahu kisah Robin Hood? Itu merampok tetapi dibagikan kepada fuqara wal masakin. Bagi-bagi uang kepada fuqara masakin baik? Tidak baik, karena menolong orang miskin, tapi merampoknya tak bagus kan? Lah itu namanya, dari mana kau dapat merampok ya Rabb? Kemana kau belanjakan? Ku kasih itu anak yatim, diterima tidak? Tidak, karena Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Maka jadilah hamba yang ketiga, cari harta dengan cara halal, dibelanjakan juga kepada yang halal, itulah berkah. Jangan jadi yang keempat, sudah caranya haram dibelanjakan ke yang haram, itulah kuadrat namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dari Sulathiyat adalah An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma marfu'an, arba'un idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya, sidqul hadithi wa hifdul amanati wa husnul khuluqi wa iffatu mat'ami. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Albani. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma marfu sampai kepada Rasul, ada 4 perkara yang kalau ada pada dirimu, kata Rasul, maka engkau tidak akan sedih walaupun dunia meninggalkan. Walaupun dia tidak punya dunia sama sekali, rumah tak punya, kendaraan tak punya, apalagi tanah, apalagi ATM kosong, blong-blong nggak ada. Kata Rasul, sekalipun engkau tidak punya dunia, tapi kalau punya 4 perkara, maka kefakiran dunia tidak akan memadaratkan dirimu. Apa itu? 1, sidqul hadis, ketika dia bicara jujur, tidak dusta. Yang kedua, hifdzul amanah, dia menjaga amanah, baik amanah Allah atau amanah manusia. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlaknya baik, akhlaknya santun. Dan yang terakhir, yang keempat, iffatu mat'am, dia jaga makanan yang dimasukkan ke dalam perutnya. Inilah 4 perkara kalau kita miliki, walaupun dunia tidak datang kepada kita, tidak akan memadaratkan kita. Pertama, sidqul hadis, ucapannya selalu benar. Orang jahiliyah
di atas kejahiliahannya, mereka sangat membenci ucapan-ucapan dusta. Itu orang jahiliyah tuh. Di atas kejahiliahannya tidak suka orang berdusta. Mana dalilnya? Amr ibn As ketika belum masuk Islam, dia kan berkawan dengan Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu. Jadi Amr ibn As ini satu hari dia bertandang ke rumah Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Karena Amr bin As kan bertetangga tuh rumahnya dengan Nabi. Jadi Musailamah al-Kadzab saat berjumpa dengan Amr bin As, dia bertanya, "Wahai Amr, bukankah kau tetangga si Muhammad?" Kata Amr, "Iya, wahai Musailamah." Kata Musailamah al-Kadzab, "Kira-kira apa yang terakhir kau dengar dari mulut si Muhammad dari wahyu yang Jibril turunkan kepadanya?" Karena orang Arab biasa menghafal syair sehingga menghafal Quran mudah. "Oh iya," kata Amr, "aku baru ingat. Ucapan terakhir yang aku dengar dari si Muhammad adalah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul." Surah Fil, surah gajah. Kata Musailamah al-Kadzab, "Oh itulah yang terakhir kau dengar dari si Muhammad itu." Kata Musailamah, "Aku pun sama. Semalam Jibril datang kepadaku," katanya. Jadi habis datang ke Muhammad, dia datang kepadaku juga, katanya. Jadi kalau Muhammad itu diturunkan suratul Fil, surah gajah, kalau semalam dia nurunkan kepadaku suratul Difda, surah kecebong, surah kodok. Ya. Kata Amr bin As, "Macam mana bunyinya itu Musailamah?" Maka Musailamah mengatakan, "Jibril memberikan wahyu kepadaku dari Allah, ya Difda binta Difda'aini nikki mata nikki fa inna a'laki fit tini wa asfaluki fil ma." Hei kodok, anak putra dari kodok, silahkan mengodok, karena paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah tempatmu di air. Inilah surah kodok, katanya. Tengok Musailamah al-Kadzab. Ya. Apa kata Amr ibn As ini? Ini sama-sama musyrik. Amr bin As belum masuk Islam. Ini sama-sama musyrik nih. Musailamah al-Kadzab si nabi palsu yang musyrik, Amr bin As juga masih musyrik, belum masuk Islam. Tapi apa kata Amr bin As? Amr bin As tahu mana pendusta mana bukan. Kata Amr bin As, "Wallahi inni ra'aituka lakadzib." Demi Allah wahai Musailamah, aku tidak pernah melihat orang sedusta kamu, katanya. Lah, sesama musyrik saling mendustakan. Kenapa? Karena jahiliyahnya orang jahiliyah tidak suka dengan orang berdusta. Karena seorang muslim tidak mungkin berdusta. Seorang muslim bisa pelit, seorang muslim bisa penakut jihad, tapi seorang muslim tidak boleh pendusta, kata Nabi. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa hifdzul amanah, menjaga amanah. Amanah dua, ada amanah Allah, ada amanah manusia. Ya amanah Allah, ya perintah-perintahnya harus kita jaga, larangan-larangannya harus kita tinggalkan. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita hentikan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang diharamkan kita tinggalkan. Itu semua amanah dari Allah. Tapi ada amanah manusia, seperti barang-barang titipan dititipkan kepada kita, ucapan-ucapan yang dititipkan agar kita tidak boleh menyebarkannya, kan itu sebuah aib, itu juga amanah. Amanah itu banyak. Harta amanah karena titipan, jabatan amanah karena titipan, dan segala sesuatu adalah titipan, termasuk badan kita juga titipan Allah. Kita tidak punya hak dengan badan kita, makanya kita tidak boleh memotong jari kita sembarangan, karena jari kita bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa husnul khuluqi, dan baik akhlak. Baik akhlak ini ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di 6 perkara. Orang kalau dikatakan baik akhlaknya, pertama, kathirul haya, malunya banyak, pemalu. Qalilul adha, jadi malu sedikit dan sedikit sekali mengganggu orang. Yang kedua, kathirus salahi, saduqul lisani, qalilul kalami, suka memperbaiki orang, kalau ada yang bertengkar diperbaiki. Kemudian lisannya juga jujur dan santun dan sedikit bicara. Kemudian yang ketiga, kathirul amali, qalilul zalali, qalilul fuduli, sedikit
banyak melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya, dan sedikit tergelincirnya, dan sedikit tidak mau mengamalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidupnya. Dia tinggalkan semuanya. Kemudian yang keempat, barran wa wusulan wa quran saburan syakuran radiyan haliman rafiqan afifan syafifan. Berbuat baik kepada orang tua, silaturahim dengan kerabat, orangnya tenang, orangnya sabar, orangnya syukur, orangnya ridho, orangnya lembut, orangnya menjaga kehormatan. Kemudian yang kelima, wala la'anan wala syababan wala nammaman wala mughtaban wala ajulan wala haqudan wala bakhiran wala hasudan. Tidak suka melaknat lisannya, tidak suka mencela lisannya, tidak suka mengadu domba lisannya, tidak suka menggibah lisannya, tidak tergesa-gesa, tidak ada kedengkian, tidak ada kebakhilan, dan tidak ada kehasadan. Inilah akhlak. Dan yang terakhir, basyashan hasyashan yuhibbu fillah wa yardallah wa la yaghdab illa lillah. Mukanya selalu tersenyum, kata-katanya selalu santun. Dia mencintai karena Allah, redha karena Allah, dan tidak murka kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan akhlak, kata para ulama. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada akhlak yang baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tadi? Wa iffatu mat'amin. Makanan yang dimakan itu baik, artinya kita disuruh wara. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 perkara bagian daripada tazkiyatun nafsi dalam makanan. Kalau kita melaksanakan 3 perkara dalam makanan dan minuman, pasti hati kita bersih, dan itu tertuang dalam Quran. Pertama, makan dari makanan yang halal. Yang kedua, makan dari makanan yang baik. Dan yang ketiga, jangan berlebihan. Ini 3 perkara dalam kaedah makan dan minum. Makan yang halal, makan yang baik, jangan berlebihan. Adapun yang halal, halal zatnya atau halal usahanya. Adapun yang baik, tidak memadaratkan. Halal tapi tidak baik, tidak baik juga. Duren itu halal, tapi kalau makan sekali makan 20 kepala, itu tidak baik, karena besoknya kumat semua penyakit. Darah tinggi kumat, kolesterol kumat, asam urat kumat, terakhir stroke dia gara-gara duren. Duren itu halal, tapi kalau makan banyak jadi tak bagus. Jadi tidak semua yang halal boleh dimakan, kan? Apalagi usia-usia sudah kepala 4, kepala 5 ya. Maka cerdaslah dalam makan. Kalau dulu masih muda, makanlah di hadapan kita. Kalau sudah tua, jangan memakan apa yang boleh dimakan, tapi pilih-pilih makanan yang bisa menyehatkan badan dan tidak berlebihan. Tapi bila di antara 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rubaiyatu. Rubaiyah artinya hadis-hadis yang memiliki 4 perkara atau poin yang merupakan untayan-untayan dari sabda-sabda Rasul, kalimat-kalimat singkat tapi syarat dan padat makna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.